Mansiyat Nasser adalah sebuah kota di pinggiran Bukit Mokatam di wilayah Kairo. Di kota ini hidup sekitar 60.000 orang. Kota ini benar-benar tertutup sampah yang ada di mana-mana. Sampah ada di jalan bahkan di atap rumah penduduk. Pasar, restoran, dan tempat bermain pun sudah bersatu dengan sampah. Hal yang lebih memprihatinkan lagi, di kota ini tidak ada saluran pembuangan. Di kota Mansiyat Nasser juga tidak ada air yang mengalir ataupun listrik untuk digunakan sehari-hari. Para penduduk kota yang disebut Garbage City ini mempunyai nama khusus. Mereka disebut Zabalin yang berarti orang-orang sampah. Nama ini diberikan karena memang kebanyakan penduduk di Mansiyat Nasser bekerja sebagai pemulung. Mereka mengumpulkan sampah-sampah dari kota Kairo lalu mengangkutnya kembali ke Mansiyat Nasser. Mereka bahkan mau mengumpulkan sampah dari rumah satu ke yang lain dengan gaji yang murah. Biasanya yang menjadi pemulung ada penduduk pria, sementara penduduk wanita dan anak-anak bertugas memilah-milah sampah yang sudah dikumpulkan. Setelah itu sampah akan didaur ulang. Mereka menggunakan sistem yang sederhana untuk mendaur ulang sampah. Walaupun tidak canggih, mereka bisa mendaur ulang sampah hingga 90% loh. Padahal negara-negara barat saja hanya mampu mendaur ulang 20-25% dari sampah mereka. Setelah didaur ulang, sampah tersebut dijual kembali ke pabrik-pabrik yang ada di Kairo. Dari sana, mereka mendapat uang untuk membiayai kehidupan mereka sehari-hari. Penduduk kota Mansiyat Nasser sebenarnya berjasa dalam menjaga kebersihan Kairo. Sayangnya, pemerintah Kairo sudah beberapa kali berusaha menutup kota ini. Pemerintah Kairo menyewa 3 perusahaan multinasional untuk mengelola sampah mereka. Tapi ternyata perusahaan tersebut pun tidak sanggup dan malah menyewa penduduk kota Mansiyat Nasser untuk melakukannya. Memang hanya orang Zabalin yang bisa mengelola sampah di Kairo. Unclup-unclup bebas di kawasan ini, seperti di banyak tempat lainnya, merupakan isu yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, budaya, dan hukum. Dalam masyarakat Mesir yang umumnya konservatif, unclup-unclup bebas seringkali dianggap sebagai tabu dan bertentangan dengan norma-norma budaya dan agama. Islam, yang merupakan agama mayoritas di Mesir, mengajarkan pentingnya menjaga kesucian sebelum pernikahan dan unclup-unclup bebas sebelum sah dianggap sebagai pelanggaran. Unclup-unclup bebas dapat mengakibatkan stigma sosial dan tekanan dari komunitas. Di kawasan seperti Mansiyat Nasser, di mana banyak orang hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit dan mungkin menghadapi kesulitan akses pendidikan dan layanan kesehatan, dampak sosial dan kesehatan dari unclup-unclup bebas bisa lebih terasa. Mansiyat Nasser merupakan area yang banyak dihuni oleh keluarga dengan pendapatan rendah. Kondisi ekonomi yang sulit seringkali mempengaruhi perilaku sosial, termasuk hubungan pengunclupan. Kemiskinan bisa memaksa individu untuk terlibat dalam hubungan yang mungkin tidak selalu berdasarkan cinta atau komitmen, tetapi lebih pada kebutuhan ekonomi atau bertahan hidup. Akses terbatas ke pendidikan unclup-unclup dan layanan kesehatan dapat mempengaruhi pengetahuan dan perilaku terkait unclup-unclup. Tanpa pendidikan yang memadai, risiko terkait kesehatan penguncluan, seperti infeksi pada apem dan lontong serta apem berbadan dua yang tidak diinginkan, bisa meningkat. Unclup-unclup sebelum sah di Mesir dapat menghadapi konsekuensi hukum, meskipun penegakan hukum dapat bervariasi. Undang-undang Mesir umumnya melarang unclup-unclup sebelum sah, dan pelanggaran terhadap norma-norma sosial dapat mengakibatkan dampak hukum atau sosial. Di banyak kejadian, pelaksanaan hukum terkait unclup-unclup bebas mungkin tidak selalu konsisten, dan individu dari berbagai lapisan masyarakat dapat menghadapi konsekuensi yang berbeda. Ada upaya dari berbagai organisasi non-pemerintah dan kelompok sosial untuk meningkatkan kesadaran tentang kesehatan pengunclupan dan hak-hak individu di Mesir. Namun, perubahan budaya dan sosial memerlukan waktu dan seringkali menghadapi tantangan besar. Secara keseluruhan, unclup-unclup bebas di Mansiyat Nasser merupakan isu yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, budaya, dan ekonomi. Penanganan masalah ini memerlukan pendekatan yang holistik, melibatkan pendidikan, dukungan sosial, dan perubahan kebijakan untuk mengatasi tantangan yang ada. Kecantikan wajah dan fisik wanita di Mansiyat Nasser, kawasan padat di Kairo, Mesir, tidak bisa dipisahkan dari konteks sosial, budaya, dan ekonomi lokal. Standar kecantikan di Mesir, termasuk di Mansiyat Nasser, seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan budaya yang ada. Kecantikan wanita dapat mencakup fitur-fitur seperti kulit cerah, bentuk tubuh tertentu, dan penampilan fisik yang dianggap sesuai dengan estetika lokal. Namun,
Standar kecantikan ini dapat bervariasi dan seringkali dipengaruhi oleh media, iklan, dan tren global. Di kawasan seperti Mansiyat Nasser, yang memiliki banyak penduduk dengan pendapatan rendah, akses ke produk kecantikan dan perawatan kulit mungkin terbatas. Meskipun demikian, banyak wanita tetap berusaha menjaga penampilan mereka dengan cara yang sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Kecantikan fisik di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi seperti Mansiyat Nasser seringkali dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Wanita mungkin menghadapi keterbatasan dalam hal akses ke produk perawatan kecantikan yang mahal atau layanan medis estetika. Wanita di daerah ini seringkali terlibat dalam pekerjaan yang menuntut fisik atau yang membutuhkan waktu dan energi, yang bisa mempengaruhi penampilan mereka. Misalnya, pekerjaan di sektor informal atau pekerjaan rumah tangga mungkin mempengaruhi cara mereka merawat diri. Media dan iklan berperan penting dalam membentuk standar kecantikan. Di Mesir, tayangan televisi, film, dan iklan sering menampilkan idealisasi kecantikan tertentu yang dapat mempengaruhi persepsi wanita tentang diri mereka sendiri. Di Mansiyat Nasser, pengaruh ini mungkin lebih terhadapi karena keterbatasan akses ke media atau sumber daya. Budaya pop, baik lokal maupun global, juga mempengaruhi pandangan tentang kecantikan. Globalisasi memperkenalkan berbagai tren kecantikan yang dapat mempengaruhi pandangan wanita di daerah ini, meskipun adaptasi terhadap tren ini mungkin dipengaruhi oleh keterbatasan ekonomi. Kesehatan kulit dan fisik wanita di Mansiyat Nasser bisa dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan kesehatan umum. Akses yang terbatas ke layanan kesehatan dan perawatan preventif dapat mempengaruhi penampilan fisik dan kesehatan kulit. Kesejahteraan mental juga berperan dalam penampilan fisik. Tingkat stres dan tekanan hidup dapat mempengaruhi bagaimana wanita merawat diri mereka dan bagaimana mereka merasakan tentang penampilan mereka. Dalam konteks keluarga dan komunitas yang lebih konservatif, penampilan wanita seringkali diatur oleh norma-norma sosial dan ekspektasi keluarga. Penampilan fisik dapat mempengaruhi bagaimana wanita diterima dan dihargai dalam komunitas mereka. Keterlibatan dalam aktivitas komunitas dan sosial juga bisa mempengaruhi standar kecantikan dan bagaimana wanita di kawasan ini merawat diri mereka. Secara keseluruhan, kecantikan wajah dan fisik wanita di Mansiyat Nasser merupakan refleksi dari berbagai faktor yang saling berinteraksi, termasuk standar budaya, kondisi ekonomi, dan akses ke sumber daya. Pengaruh-pengaruh ini membentuk cara wanita di kawasan tersebut melihat dan merawat penampilan mereka dalam konteks kehidupan sehari-hari yang penuh tantangan. Pernikahan di Mansiyat Nasser, sebuah kawasan padat di Kairo, Mesir, dipengaruhi oleh adat dan budaya lokal yang mencerminkan campuran tradisi Mesir dan norma sosial yang berlaku di lingkungan tersebut. Pernikahan di Mansiyat Nasser umumnya mengikuti pola tradisional Mesir yang melibatkan serangkaian upacara yang dimulai dari lamaran hingga perayaan pernikahan. Proses ini sering dimulai dengan pihak laki-laki melamar secara resmi kepada keluarga pihak perempuan. Setelah lamaran diterima, pasangan tersebut menjalani masa pertunangan yang biasanya diisi dengan pertemuan keluarga dan persiapan pernikahan. Pertunangan sering disertai dengan pemberian hadiah atau mas kawin, maher, sebagai simbol komitmen. Di Mansiyat Nasser, acara pernikahan biasanya diawali dengan majelis atau pertemuan keluarga untuk membahas persiapan dan detail pernikahan. Ini adalah kesempatan untuk memperkenalkan calon pengantin satu sama lain dan mempersiapkan acara pernikahan secara rinci. Proses pernikahan secara resmi juga melibatkan pendaftaran di lembaga agama atau pemerintah untuk mendapatkan sertifikat pernikahan, yang merupakan dokumen penting dalam hukum Mesir. Resepsi pernikahan di Mansiyat Nasser biasanya merupakan acara yang meriah dengan banyak tamu. Acara ini sering diadakan di ruang serbaguna, rumah keluarga, atau tempat sejenis yang sesuai dengan anggaran. Hidangan tradisional seperti nasi pilaf, daging panggang, dan makanan khas Mesir biasanya disajikan. Musik tradisional dan tarian juga merupakan bagian penting dari perayaan pernikahan, menambah suasana meriah. Pengantin perempuan di Mansiyat Nasser sering mengenakan gaun pengantin yang indah, yang dapat dipengaruhi oleh mode tradisional atau modern. Pengantin pria biasanya mengenakan setelan jas atau pakaian formal. Penampilan pengantin perempuan seringkali ditekankan dengan perhiasan yang mencolok dan tata rias yang detail. Ini mencerminkan pentingnya acara tersebut dan keinginan untuk tampil maksimal. Keluarga memainkan peran sentral dalam pernikahan. Proses pernikahan seringkali melibatkan keputusan bersama antara kedua keluarga, dan persetujuan keluarga sangat penting. Pernikahan di Mesir umumnya mengikuti norma-norma agama,
dengan pernikahan Islam yang menjadi yang paling umum. Upacara pernikahan agama sering disertai dengan doa dan ritual yang sesuai dengan ajaran Islam. Di kawasan seperti Mansiyat Nasr, keterbatasan ekonomi dapat mempengaruhi cara perayaan pernikahan dilakukan. Banyak pasangan mungkin harus menyesuaikan anggaran mereka dan memilih elemen-elemen perayaan yang lebih sederhana. Seiring dengan perubahan zaman, beberapa tradisi mungkin mengalami adaptasi atau modifikasi untuk mencerminkan tren global atau preferensi pribadi, meskipun nilai-nilai tradisional tetap penting. Biaya pernikahan di Mansiyat Nasr bisa bervariasi tergantung pada kemampuan ekonomi keluarga. Beberapa keluarga mungkin menghadapi tantangan dalam memenuhi biaya pernikahan yang tinggi, sehingga mereka mungkin memilih perayaan yang lebih sederhana. Pernikahan seringkali dilihat sebagai cara untuk memperkuat ikatan keluarga dan komunitas, dan oleh karena itu, acara pernikahan sering melibatkan banyak anggota keluarga dan teman-teman dekat. Secara keseluruhan, adat dan budaya pernikahan di Mansiyat Nasr mencerminkan gabungan antara tradisi Mesir yang mendalam dan kebutuhan praktis sehari-hari. Proses pernikahan mencakup berbagai ritual dan upacara yang menghubungkan aspek spiritual, sosial, dan budaya dalam kehidupan masyarakat lokal. Pernikahan di Mansiyat Nasr, sebuah kawasan padat di Kairo, Mesir, dipengaruhi oleh adat dan budaya lokal yang mencerminkan campuran tradisi Mesir dan norma sosial yang berlaku di lingkungan tersebut. Pernikahan di Mansiyat Nasr umumnya mengikuti pola tradisional Mesir yang melibatkan serangkaian upacara yang dimulai dari lamaran hingga perayaan pernikahan. Proses ini sering dimulai dengan pihak laki-laki melamar secara resmi kepada keluarga pihak perempuan. Setelah lamaran diterima, pasangan tersebut menjalani masa pertunangan yang biasanya diisi dengan pertemuan keluarga dan persiapan pernikahan. Pertunangan sering disertai dengan pemberian hadiah atau mas kawin, mahar, sebagai simbol komitmen. Di Mansiyat Nasr, acara pernikahan biasanya diawali dengan majelis atau pertemuan keluarga untuk membahas persiapan dan detail pernikahan. Ini adalah kesempatan untuk memperkenalkan calon pengantin satu sama lain dan mempersiapkan acara pernikahan secara rinci. Proses pernikahan secara resmi juga melibatkan pendaftaran di lembaga agama atau pemerintah untuk mendapatkan sertifikat pernikahan, yang merupakan dokumen penting dalam hukum Mesir. Resepsi pernikahan di Mansiyat Nasr biasanya merupakan acara yang meriah dengan banyak tamu. Acara ini sering diadakan di ruang serbaguna, rumah keluarga, atau tempat sejenis yang sesuai dengan anggaran. Hidangan tradisional seperti nasi pilaf, daging panggang, dan makanan khas Mesir biasanya disajikan. Musik tradisional dan tarian juga merupakan bagian penting dari perayaan pernikahan, menambah suasana meriah. Pengantin perempuan di Mansiyat Nasr sering mengenakan gaun pengantin yang indah, yang dapat dipengaruhi oleh mode tradisional atau modern. Pengantin pria biasanya mengenakan setelan jas atau pakaian formal. Penampilan pengantin perempuan seringkali ditekankan dengan perhiasan yang mencolok dan tata rias yang detail. Ini mencerminkan pentingnya acara tersebut dan keinginan untuk tampil maksimal. Keluarga memainkan peran sentral dalam pernikahan. Proses pernikahan seringkali melibatkan keputusan bersama antara kedua keluarga, dan persetujuan keluarga sangat penting. Pernikahan di Mesir umumnya mengikuti norma-norma agama, dengan pernikahan Islam yang menjadi yang paling umum. Upacara pernikahan agama sering disertai dengan doa dan ritual yang sesuai dengan ajaran Islam. Di kawasan seperti Mansiyat Nasr, keterbatasan ekonomi dapat mempengaruhi cara perayaan pernikahan dilakukan. Banyak pasangan mungkin harus menyesuaikan anggaran mereka dan memilih elemen-elemen perayaan yang lebih sederhana. Seiring dengan perubahan zaman, beberapa tradisi mungkin mengalami adaptasi atau modifikasi untuk mencerminkan tren global atau preferensi pribadi, meskipun nilai-nilai tradisional tetap penting. Biaya pernikahan di Mansiyat Nasr bisa bervariasi tergantung pada kemampuan ekonomi keluarga. Beberapa keluarga mungkin menghadapi tantangan dalam memenuhi biaya pernikahan yang tinggi, sehingga mereka mungkin memilih perayaan yang lebih sederhana. Pernikahan seringkali dilihat sebagai cara untuk memperkuat ikatan keluarga dan komunitas, dan oleh karena itu, acara pernikahan sering melibatkan banyak anggota keluarga dan teman-teman dekat. Secara keseluruhan, adat dan budaya pernikahan di Mansiyat Nasr mencerminkan gabungan antara tradisi Mesir yang mendalam dan kebutuhan praktis sehari-hari. Proses pernikahan mencakup berbagai ritual dan upacara yang menghubungkan aspek spiritual, sosial, dan budaya dalam kehidupan masyarakat lokal. Mansiyat Nasr, yang terletak di Kairo, Mesir, adalah kawasan dengan karakteristik sosial dan budaya yang unik.
Meskipun tidak sepopuler beberapa area lain di Mesir dalam hal legenda dan mitos, kawasan ini tetap memiliki kekayaan cerita rakyat dan kepercayaan yang berkaitan dengan sejarah dan budaya lokal. Berikut adalah beberapa aspek terkait legenda dan mitos di Manshiyat Nasser. Manshiyat Nasser adalah kawasan yang padat dengan berbagai lapisan masyarakat. Karena kawasan ini termasuk dalam kategori daerah dengan tingkat penduduk yang tinggi dan sering menghadapi tantangan ekonomi, mitos dan legenda di sini seringkali terkait dengan kehidupan sehari-hari dan pengalaman komunitas lokal. Seperti banyak kawasan lain di Mesir, Manshiyat Nasser memiliki cerita rakyat yang mengakar dari pengalaman sehari-hari masyarakat. Cerita-cerita ini seringkali melibatkan karakter-karakter yang khas, seperti orang-orang berpengaruh dalam komunitas atau kejadian-kejadian aneh yang berhubungan dengan kehidupan lokal. Dalam beberapa kasus, cerita rakyat mungkin berkisar pada tokoh-tokoh lokal yang dianggap memiliki kekuatan atau kebijaksanaan khusus. Tokoh-tokoh ini seringkali menjadi pusat cerita yang melibatkan peristiwa luar biasa atau pelajaran moral. Seperti di banyak bagian Mesir, ada kepercayaan terhadap makhluk halus dan jin. Di Manshiyat Nasser, cerita tentang jin atau roh yang dianggap memiliki kekuatan supranatural bisa muncul dalam percakapan sehari-hari. Masyarakat mungkin percaya bahwa tempat tertentu di kawasan tersebut memiliki energi atau aura tertentu yang berkaitan dengan makhluk halus. Agama Islam, yang merupakan agama mayoritas di Mesir, juga mempengaruhi mitos dan kepercayaan lokal. Cerita tentang mukjizat atau tokoh-tokoh agama dapat menjadi bagian dari narasi sehari-hari di Manshiyat Nasser. Sejarah Manshiyat Nasser dan perubahan yang terjadi di kawasan ini seringkali membentuk cerita rakyat. Misalnya, perubahan besar dalam demografi atau ekonomi bisa menimbulkan cerita atau mitos baru tentang bagaimana kawasan tersebut berevolusi. Beberapa mitos mungkin berhubungan dengan tradisi lokal yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Ini bisa mencakup ritual atau adat istiadat yang memiliki nilai historis atau simbolik bagi penduduk setempat. Modernisasi dan globalisasi telah membawa pengaruh luar ke dalam budaya lokal. Hal ini dapat memengaruhi mitos dan legenda yang ada, baik dengan memperkenalkan elemen-elemen baru atau dengan menciptakan versi modern dari cerita tradisional. Perubahan sosial yang terjadi di kawasan seperti Manshiyat Nasser mungkin menghasilkan mitos atau cerita baru yang mencerminkan realitas kehidupan saat ini. Ini bisa melibatkan cerita tentang kemajuan teknologi, perubahan ekonomi, atau tantangan sosial yang dihadapi oleh penduduk. Seiring dengan perkembangan zaman, urban legend atau legenda urban mungkin muncul di kawasan seperti Manshiyat Nasser. Cerita-cerita ini seringkali berkisar pada peristiwa-peristiwa aneh atau misterius yang konon terjadi di lingkungan perkotaan dan seringkali menjadi bahan pembicaraan di kalangan masyarakat. Legenda kontemporer bisa mencakup cerita tentang pengalaman sehari-hari yang dianggap luar biasa atau mistis, mencerminkan ketertarikan masyarakat terhadap fenomena yang sulit dijelaskan dengan logika konvensional. Secara keseluruhan, legenda dan mitos di Manshiyat Nasser merupakan bagian dari kekayaan budaya dan tradisi lokal yang dipengaruhi oleh sejarah, agama, dan perubahan sosial. Cerita-cerita ini tidak hanya mencerminkan kepercayaan dan nilai-nilai masyarakat setempat tetapi juga bagaimana mereka beradaptasi dengan perkembangan zaman.